lagi ada di Volendam. Ini pedesaan ya, tapi lihat keren banget, ada laut. Jadi kalau orang bangun pagi dia langsung bisa membuka jendela dan melihat pemandangan laut. Ini oke banget. Banyak banget keren. Aku jalan kaki menuju ke tempat parkir dan itu lumayan jauh. Hai guys, kembali di channelku dan aku akan cerita tentang trip Eropa Barat. Waktu itu aku sempat mampir ke Belanda. Salah satu highlightsnya tentu saja Amsterdam dan Volendam. Dan jujur, pengalaman ini campur aduk antara kagum sama seru. Apalagi guys, aku juga sempat mampir ke Stadion Ajax. Buatku yang suka sepak bola ini tuh priceless banget. Seperti apa sih keseruannya? Dan siapa di sini yang penasaran banget sama Amsterdam? Tonton sampai habis ya. Let's go. Well guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, supaya aku selalu semangat untuk membuat konten yang bermanfaat setiap harinya. Volendam Fish and Chip. Nah, waktu itu kami serombongan pergi ke Volendam dan seneng banget guys di sini, suasananya nyaman banget. Ini desa nelayan yang super cantik. Rumah-rumahnya itu rumah yang sangat pengen aku bikin gitu. Kalau ada rezeki, pengennya rumah-rumah yang kayak gini guys. Warnanya cerah-cerah, terus rapi banget dan mereka dari kayu ya. Jadi vibes-nya tuh kayak gimana ya? Pokoknya keren banget deh. Dan di sini aku makan siang fish and chips karena temanku bilang katanya fish and chip di Volendam itu wajib banget dicoba. Dan ternyata, rasanya tuh beda banget sama fish and chip di tempat lain. Padahal fish and chip di mana-mana itu sama aja ya, kayak gitu ya, ikan segar digoreng renyah, dimakan hangat-hangat sambil lihat laut. Dan ternyata kalau di sini tuh rasanya afdol banget, bikin betah. Nah, kentangnya tuh gede-gede guys, terus sama fishnya itu sangat fresh dan juga gede. So kayaknya emang beda gitu ya, nggak tahu deh kenapa. Yang bikin beda apakah ikannya atau karena Volendamnya? Mungkin dua-duanya ya. Selain itu Volendam juga terkenal dengan pembuatan keju. Nah guys, di sini tuh ada toko-toko keju yang wanginya sudah bikin ngiler dari jauh. Untuk kalian yang suka banget sama keju, wah kayaknya wajib banget deh kesini. Dan temanku tuh banyak yang borong guys. Keju yang segede-gede gaban itu, kalau mau juga kita nggak inget bagasinya mesti terbatas, pasti pada beli deh itu semua. Tapi karena dibatasi oleh bagasi dan juga lain sebagainya, ya udahlah ya, sempat nyobain dan itu enak banget. Dan di sini juga bisa melihat cara pembuatan keju tradisional. Katanya nih, Belanda itu punya ratusan jenis keju yang diekspor ke seluruh dunia. Wow. Amsterdam dan kanalnya. Setelah dari Volendam, nah kita menuju balik lagi ke Amsterdam. Dan kota ini sudah terkenal banget lah ya. Siapa sih yang gak tahu Amsterdam gitu ya. Dia terkenal dengan julukan Venice of the North karena kanalnya tuh banyak banget dan lebih dari 160. Waktu jalan di pinggir kanal, suasananya tuh romantis guys. Dan kalau sore lampu-lampu mulai nyala, vibes-nya itu bikin pengen duduk lama sambil ngopi. Dan kayaknya bakal senang banget gak sih kalau tinggal di sini. Dan lucunya di Amsterdam itu jumlah sepeda lebih banyak daripada orang. Jadi jangan kaget kalau lagi jalan tiba-tiba disalip sepeda kanan kiri. Dan memang lifestyle mereka tuh sehat banget. Dan kalau naik sepeda tuh oh my god kenceng banget guys. Jadi kalau di sana kan ada jalur sepeda sendiri ya. Jangan sekali-kali kita jalan kaki di jalur sepeda karena pasti bakal ketabrak dan nabraknya itu oh my god, itu kencang banget guys, beneran. So hati-hati ya, tapi tenang, mereka tuh pasti bunyiin bel sepeda yang bunyinya nyaring banget, jadi pasti kita akan minggir deh. Oke, lanjut.
Belanda ini juga bukan hanya terkenal dengan kincir angin, bunga tulip, dan kanal-kanalnya yang cantik guys, tapi juga punya satu ikon minuman yang mendunia, yaitu bir Heineken. Brand ini lahir di Amsterdam tahun 1864, dimulai dari sebuah pabrik bir kecil, kemudian berkembang menjadi salah satu bir paling terkenal di dunia. Sampai sekarang Heineken Experience di Amsterdam menjadi salah satu destinasi wisata populer karena di sini pengunjung bisa tahu guys sejarah pembuatan bir, juga bisa mencicipinya langsung. Jadi Heineken bukan cuma minuman, tapi ini juga bagian dari identitas budaya dan ekonomi Belanda yang dikenal global. Kalau ke sini mampir nggak nih? Kita ke museum dan seni. Kalau ngomongin Amsterdam, nggak lengkap rasanya tanpa bahas museum. Ada Rijksmuseum, Van Gogh Museum, In Frankhouse, dan nggak sempat masuk semuanya. Tapi dari luar saja ini sudah terasa ya megahnya. Dan Belanda ini guys memang terkenal dengan Golden Age of Painting yang memberikan banyak kontribusi ke dunia seni dunia. Kalau kamu pencinta seni, siap-siap seharian bisa habis hanya untuk museum. Jadi harus dihitung ya, mesti berapa kali tuh ke sini. Ajax Stadium. Nah ini bonusnya guys, aku tuh excited banget ya. Ternyata waktu kami nginep di hotel itu sebelahnya Ajax Stadium. Wow, seneng gak sih? Waktu itu tuh pas begitu nyampe gitu ya dikasih tahu, wah Ajax nih gitu. Waduh, gimana gak excited coba. Dan aku meskipun cewek gitu ya, aku tuh sangat seneng banget sama sepak bola. So meaningful lah ya ketika ternyata aduh tinggal jalan kaki doang ke Ajax Stadium alias Johan Cruyff Arena. Kayak ziarah suci gak sih? Meskipun aku bukan penggemar banget Ajax gitu ya, tapi sebagai klub besar Belanda yang melahirkan banyak legenda termasuk Johan Cruyff, bapak total football, tentu seneng banget aku bisa mampir ke sini. Meskipun waktu itu sudah agak malam gitu ya, dan besok paginya kami harus check out pagi-pagi, tapi aku udah seneng banget sore menjelang petang bisa main ke sini. Jadi meskipun nggak nonton pertandingan langsung, suasananya berasa banget kalau lagi ada event. Dan di sana guys, ini juga ada museum klub dan toko official yang bikin pengen banget borong jersinya. Tentu kalau kalian penggemar Ajax pastinya udah kesini lah ya. Dan rasanya tuh kayak mimpi banget ya bisa ke markas tim Eropa yang dari kecil kayaknya tuh cuman bisa aku tonton di TV. Well guys, kita ke kuliner dan tips. Selain fish and chip, jangan lupa ya untuk mencoba stroopwafel. Nah, wafer tipis isi karamel yang manisnya nagih banget. Untuk minum, orang Belanda nih suka banget kopi, jadi cocok diminum sambil duduk di pinggir kanal. Dan tips outfitnya guys, kalau ke Belanda siapkan jaket karena cuacanya bisa cepat berubah. Kalau datang mau di musim semi, ini bisa Maret sampai Mei. Selain cuacanya nyaman, kamu bisa lihat bunga tulip mekar di Keukenhof. Nah ini aku pengen banget guys, jadi suatu saat kalau aku mau kesini lagi, kayaknya pengen deh untuk menikmati tulip sepuasnya. Siapa nih di sini yang pengen bareng sama aku? Tulis di komen ya. Well guys, buat aku Belanda itu paket lengkap. Dan aku tuh nggak ngerti guys, waktu aku sarapan pagi di hotel di Belanda itu aku kayak ngerasa vibe-nya tuh bikin betah gitu. Dan awalnya aku tuh kayak, aku bakal suka nggak sih sama Belanda gitu ya. Tapi pas pagi-pagi aku ngerasa vibes di restorannya tuh semuanya ramah, humble gitu. Sehingga aku kayak ngerasa, ih kayak aku ngerasa di rumah gitu. GR banget gak sih? Oke. Dan iya gimana nggak lengkap coba, Belanda ini merupakan desa nelayan yang cantik seperti di Volendam, terus kulinernya juga enak, segar, bikin nagih. Ada kanal Amsterdam yang romantis, sampai Ajax Stadium yang bikin pecinta bola kayak aku nih bisa senyum-senyum sendiri. Dan yang di pedesaan itu guys, ini tuh rumahnya cantik-cantik dan katanya kalau nanti pensiun gitu ya enak banget deh di Belanda karena
kebanyakan para pensiunan ini tinggal di desa-desa kayak gitu. Nggak terlalu ramai dan ya sepi tapi cantik gitu. Gimana? Ada nggak yang tertarik untuk pensiun di Belanda? So, kalau kalian ke Belanda jangan cuma di kota saja, nah silakan explore daerah pedesaan di sekitarnya. Jadi guys, kalau aku next trip ke Eropa, menurut kalian lebih seru kemana lagi nih? Ke Jerman atau Belanda? Atau dua-duanya? Komen ya. Siapa tahu bisa jadi destinasi berikutnya. Well guys, thank you sudah nonton sampai habis. Dan jangan lupa selalu untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. Happy traveling.